Bab 3726. Hak berkurang setengah. Ketika melihat kondisi ini, Erikin merasa tak berdaya dan lucu. Putri yang bodoh, demi menepati janji malah menjual barang perhiasannya. Jika karena kekurangan kristal sampai menjual benda lain, Erikin juga bisa menjual barang miliknya. Akan tetapi, barang perhiasan Lela Yuan adalah benda kekaisaran klan kera, harganya pasti sangat mahal. Kalau dijual dengan buru-buru, harga pasti akan ditekan oleh pemilik toko. Hal ini sangat menyebalkan, tapi melihat dia melakukan semua ini demi membantunya, Erikin merasa terharu. Oleh karena itu, Erikin memanfaatkan sela waktu dia pergi, menggunakan sedikit taktik untuk mengambil kembali gelang itu, lalu menjual gelang yang memiliki kualitas bagus sebagai kompensasi. Wajah Lela Yuan langsung memerah ketika menyadari Erikin sudah mengetahui segalanya. Erikin, sebenarnya aku masih merahasiakan satu hal lagi padamu. Lela Yuan langsung memberanikan diri untuk berkata jujur. Apa? Sebenarnya ayahku tidak setuju aku datang ke tempat lelang. Aku memalsukan surat perintah ayahku lalu diam-diam kabur keluar. Kaisar Iblis Kera tidak mengizinkanmu keluar. Muka Erikin langsung masam. Dia sama sekali tidak menyangka ada hal seperti ini. Pantas saja ketika berpamitan dengan Kaisar Iblis Kera, Lela Yuan sangat panik dan sengaja mengganti baju lain. Ternyata semua ini dia diam-diam lari keluar. Kamu jangan marah. Ayahku khawatir karena sebelumnya aku terluka. Sebenarnya tempat lelang ini sangat aman, aku juga tidak tahu kenapa ayahku tetap tidak mengizinkanku keluar. Aku selalu mengingat janjiku dengan Mulyanihu. Jadi, aku hanya bisa diam-diam kabur keluar, ujar Lela Yuan sambil tersenyum paksa. Intinya di sini akan sangat aman. Setelah aku selesai bertarung, diam-diam kembali pasti tidak akan ketahuan. Jangan bahas hal ini dulu, siapa dua orang ini? Sepertinya berasal dari klan rubah. Erikin menggelengkan kepala merasa tak berdaya, lalu mengalihkan pembicaraan ke Mulyanihu mereka. Pada saat berada di Pulau Darah, dia pernah berhubungan dengan klan rubah, jadi masih bisa merasakannya. Yang paling anehnya, dua orang ini adalah klan rubah. Sebenarnya ada dendam apa sampai harus mempermalukan Lela Yuan sampai seperti ini, sepertinya hingga sampai berikrar. Kamu mungkin tidak tahu. Mulyanihu adalah putri Kaisar Rubah, seorang manusia yang sangat licik. Ketika membahas nama Mulyanihu, Lela Yuan langsung mengamuk. Erikin, mungkin kamu tidak tahu, dia berusia hampir sama denganku. Ketika masa kecil aku adalah teman baiknya, tapi pas tumbuh dewasa aku juga tidak tahu apa yang terjadi, dia selalu memfitnahku. Sampai akhirnya, aku selalu membantah dan bertengkar dengannya. Awalnya aku tidak bisa mengalahkannya, selalu ditindas olehnya. Tapi, akhirnya bakat talenta aliran darahku bangkit, dia sudah bukan lawanku lagi. Setelah itu, Lela Yuan langsung tersenyum bangga. Dia tidak bisa mengalahkanku, malah memikirkan cara licik lainnya. Menggunakan pertandingan resmi, aku menang karena memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Dia pun menentangku untuk mengikuti cara bertarungnya. Memangnya aku takut dengannya? Lalu dia membuat aturan dan cara bertarung. Kami pun bertarung beberapa kali. Aku berhasil memenangkan 3 pertarungan terakhir, dia semakin tidak senang. Jadi, kali ini dia yang menentukan aturan, dia ingin aku kalah lalu menggunakan berbagai cara untuk membalas dendam. Setelah mendengar penjelasan ini, Erikin menggelengkan kepala dan merasa lucu. Dia mengira ada dendam besar apa,
ternyata hanya permainan antar dua putri yang belum dewasa. Berarti dari awal mereka tidak ada dendam besar, tapi setelah pertarungan berkali-kali ini, dendam semakin mendalam dan saling tidak memaafkan lagi. Kalau dirinya tidak muncul, maka mereka pasti akan mengeluarkan batu perekam merekam semua kejadian ini, lalu disebarluaskan ke seluruh klan iblis, pasti akan menghancurkan reputasi Putri Syafiera. Jadi, kamu juga tidak tahu akan bertarung apa? Iya, Mulyani Hu sok misterius. Tapi, ada kamu di sini, tidak peduli ingin bertarung apa, kita tidak akan kalah, ujar Lela Yuan dengan percaya diri. Pantas saja kamu menyuruhku datang ke sini, ternyata kamu tahu aku memiliki kehebatan dalam beberapa sisi ini, ujar Eric Qin. Iya. Lela Yuan langsung mengulurkan lidahnya. Tapi, kamu tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu membantuku secara percuma. Kalau menang, semua hasil kemenangan adalah milikmu. Kalau kalah aku sendiri yang akan menanggung hukumannya, tidak akan melibatkan dirimu. Aku hanya takut, mereka tidak akan menggunakan cara normal untuk bertarung. Eric Qin menggelengkan kepala. Mereka berdua bertarung, alhasil Lela Yuan terus menang, kalau dirinya adalah Mulyani Hu tidak ingin kejadian ini terus terjadi. Di sepanjang perjalanan, Mulyani Hu dan remaja itu juga sedang transmisi suara. Christian Lu, masalah itu sudah yakin tidak ada masalah. Apa kamu sudah berhasil menghubungi temanmu itu? Mulyani, kamu tenang saja. Aku sudah memastikan segalanya. Teman seiman ini adalah teman baikku, dia adalah orang yang paling mahir dalam bidang ini. Semua jebakan sudah dibentuk. Pertarungan kali ini, kita harus mengalahkannya dan mendapatkan keuntungan yang besar. Remaja itu tersenyum percaya diri dan muncul tatapan licik. Baiklah. Kali ini, aku akan membalas semua dendam sebelumnya, lalu membuat dia tidak berani membantah perkataanku lagi. Ekspresi wajah Mulyani Hu menjadi garang. Di waktu bersamaan, di galaksi yang ada di depan, ada sebuah kapal abadi raksasa, ada 3 orang yang duduk di dalamnya. Ketika berbicara, Kaisar Iblis Kera mendadak mengelus hidungnya, lalu mengerutkan keningnya. Juna Yuan, kenapa? Di depannya ada 2 bayangan yang memiliki aura kuat. Melihat Kaisar Iblis Kera mendadak terdiam, seorang wanita pun bertanya. Tidak apa-apa. Kaisar Iblis Kera menggelengkan kepalanya. Tadi dirinya merasakan mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tapi perasaan ini sudah menghilang. Mungkin hanya firasat yang salah. Ayo kita bahas masalah utama. Kaisar beruang, kamu yakin kondisi rapat terbesar sudah berubah? Tanya Kaisar Iblis Kera dengan ekspresi wajah serius. Informasi yang aku dapat tidak mungkin salah. Jawab seorang wanita dengan tenang. Klan Iblis ada 5 kaisar, 3 pria dan 2 wanita. Wanita di depannya adalah Kaisar Beruang. Rapat terbesar kali ini, energi bintang pagi yang bisa digunakan berkurang 5%. Kultivator klan manusia masuk lebih awal ke hutan pagi kabut. Jadi, informasi ini bisa dipercayai. Kalau energi bintang pagi berkurang setengah, bukan melambangkan kultivator yang bisa masuk ke rapat terbesar akan berkurang setengah. Ujar Kaisar Iblis Kera sambil mengerutkan kening. Bersambung.